Ibu bikin konsep ini Cikarang rasa Ubud ya. Maksudnya gimana nih Bu? Ya Bapak kan tadi udah lihat tuh experience Bapak. Iya betul. Ya ngerasa nggak di sini banyak apanya sih? Iya banyak pohonnya. Bapak lihat ya, walaupun ini mungkin daerahnya industri, ya tapi kalau Bapak lihat di sini banyak air kan Pak? Iya betul. Jadi anggap aja lah ini laut. Laut. Ini kita di pulau. Iya di pulau. Ini ada pulaunya. Nah ini ada lautnya ada gitu lautnya, lah Pak. Cuma bedanya Bapak nggak bisa berenang. Iya. Kan kadang-kadang ini juga bisa dipakai untuk chapel wedding ya. Nah iya. Jadi banyak lah. Kalau untuk acara-acara di sini emang bagian tempat fokusnya. Center kan. Bapak lihat tuh di situ semuanya ya. Iya apartemen. Itu semua. Hotelnya 200 unit lebih lah ya. Iya. Yuk Pak Ismet, kita ngobrol-ngobrol lagi di tempat yang asik ya Pak. Iya. Oke Bu Jenny, saya jadi penasaran nih mau dengar cerita konsep dari Grand Valore ini Bu. Pak Ismet, saya nggak mau jadi host. Iya. Pak Ismet penasaran kan, kenapa saya nggak mau jadi host? Karena saya ini ingin Bapak Ismet yang menceritakan di sini experience Bapak. Kebetulan tuh Bapak berbaik hati banget. Bapak kan nginep tuh semalam. Ya, rasanya seperti apa? Karena bagi saya, experience itu sesuatu yang sangat penting. Terutama kalau ada komplain-komplain, bagi saya tuh penting banget didengerin. Dan saya tuh punya ada rumusan nih Pak. Kalau komplain, kalau saya bisa bicara dengan manajemen saya, itu komplain itu kita harus atasi dengan rumusannya T2 S2T. Apa tuh? T itu adalah ya bercanda nih ya, terdakwa. Jadi siapa yang salah? Jadi kalau kita lihat ada suatu komplain, misalnya nasi goreng keasinan, sop buntut alot. Nah kita harus tahu siapa yang salah. Ya. Jadi kalau misalnya PSC yang salah siapa, yang masak sop buntut daging alot itu siapa, kita harus tahu gitu loh. Karena jangan sampai kalau misalnya ada toilet kotor, nanti ditanya siapa nih PSC-nya, toilet kotor, nggak tahu, dia bilang begitu. Wah itu gawat, berarti nanti akan terjadi lagi. Jadi kita harus tahu job desk-nya siapa, itu PSC-nya. Jadi itu siapa yang salah. Nah terus kedua itu namanya TKP. Jadi saya biasa kalau kamu ada komplain, kita harus syuting dulu before-nya. Jadi kasih rekaman before-nya, kesalahannya apa ya. Sop buntut daging alot coba dicek dagingnya seperti apa gitu loh. Masaknya pakai panci apa, bumbunya apa. Nah itu biasanya kita akan melihat dulu. Kenapa sih bisa terjadi kesalahan? Itu namanya TKP. S itu saya bilang adalah meeting dengan senior. S itu senior. Jadi kalau kita ada masalah, kita harus berkoordinasi dengan senior. Sop buntut daging alot tentunya kita koordinasinya dengan chef yang jago. Sehingga dia bisa memberikan solusinya. Bagaimana membuat sop buntut dagingnya empuk gitu. Nah itu contoh seperti itu ya. Meeting dengan senior, habis itu kemudian kita membuat SOP. Membuat resep yang lebih baik. Perbaikan untuk yang akan datang. Kemudian P itu tentunya pelatihan. Itu rahasia di mana jangan lupa lagi, experience itu bukan hanya cuma properti yang bagus-bagus semuanya seperti ini, tapi harus SDM-nya juga disempurnakan. Yang susah itu sebenarnya SDM-nya. Kalau untuk properti ya kita bisa buat gitu ya, panggil desainer yang bagus apa semuanya. Nah di sini SDM kita itu punya suatu kewajiban, harusnya bisa memberikan experience ke semua klien ini adalah yang terbaik. Seperti jadi itu. Mereka mau datang ulang gitu ya? Nah benar gitu. Jadi kalau komplain ya cukup sekali lah, jangan diulangin lagi. Nah itu yang sukses itu seperti itu. Oke Pak Erwin, kira-kira ini kan kita dapat pencerahan nih dari owner nih. Nah sekarang Bapak sebagai pelaksana, bagaimana nih apa yang sudah Bapak kerjakan nih selama ini nih?
Iya, jadi untuk yang training, kita pelatihan ya, kita ada KPI, 1 karyawan dalam 1 bulan 4 jam. Oh. Iya, dari semua departemen, dari housekeeping, front office, security bahkan, sales and marketing, itu semuanya kita ada pelatihan-pelatihan. Iya, oke. Seperti itu. Dan pastinya kita memberikan servis yang excellent kepada setiap tamu. Tamunya kita itu karena dia ekspektasinya tinggi sekali, Pak. Ya, orang Jepang sih kebanyakan ya. Banyakan ekspatriat. Ekspatriat ya. Rata-rata levelnya adalah direktur, bahkan presiden direktur level. Ya. Jadi benar tuh yang dikatakan Bu Jenny tuh ya. Service excellent. Ya, di sini kan banyak factory, Pak. Jadi ada ribuan factory di sini. Dan Bapak tahu kalau factory itu kebanyakan ada banyak dari ekspatriat. Jadi di sekarang ini daerahnya ekspatriat banyak. Dan kebetulan kita ada favorit jadi kebanyakan dari bos-bos presidir apa, karena dia merasa ya tadi experience untuk bos itu bisa dirasakan di sini. Betul. Nah, kita kelasnya memang saat ini memang kelasnya lebih kelas atas gitu, premium. Oke Bu, tadi kan Ibu sudah ceritakan presiden direktur mau datang lagi kemari. Kira-kira basisnya nih kan Ibu bikin konsep ini Cikarang rasa Ubud ya. Maksudnya gimana nih Bu? Ya Bapak kan tadi udah lihat tuh experience Bapak. Iya betul. Ya, ngerasa nggak di sini banyak apanya sih? Iya banyak pohonnya. Bapak lihat ya, walaupun ini mungkin daerahnya industri, ya, tapi kalau Bapak lihat di sini banyak air kan Pak? Iya betul. Nah, jadi anggap aja lah ini laut. Laut. Ini kita di pulau. Iya di pulau. Ini ada pulaunya. Nah ini ada lautnya. Ada gitu lautnya. Cuma bedanya Bapak nggak bisa berenang. Iya. Kan kadang-kadang ini juga bisa dipakai untuk chapel wedding ya. Nah iya, jadi banyak lah. Kalau untuk acara-acara di sini emang bagian tempat fokusnya. Center kan, Bapak lihat tuh di situ semuanya ya. Iya, apartemen, itu semua. Hotelnya 200 unit lebih lah ya. Iya. Bu, di sini Ibu mesti memenuhi kebutuhan dari orang Jepang. Tapi saya lihat Ibu juga ada library. Itu buat apa Bu library Ibu ya? Tuh Pak Emil, kasih tahu library. Ya, kita mulai dari Batapnya sendiri ya Pak. Iya. Kita karena di sini di Cikarang, Karawang, area industri itu 80% ya untuk pabrik-pabrik Jepang kayak Honda, Toyota, Mitsubishi, it's a big company gitu ya. Dan culture-nya itu kita harus tahu budaya Jepang itu seperti apa sih? Sehingga kita mau kawinkan nih, ya kan? Antara propertinya kita, hotel service apartment dengan keinginan dari mereka. Batapnya itu benar-benar bukan batap yang seperti biasa, kita batap Japanese batap. Oh, Japanese. Agak dalam gitu. Jadi agak-agak dalam. Sukanya dalam dia. Pada saat mereka pergi kerja, pulang, habis makan, terus habis itu berendam. di batap. Setelah itu tidur, lalu pagi-paginya udah kelihatan segar lagi. Ya. Nah, itu yang membedakan kita juga dengan properti yang lainnya, kompetitor kita. Karena motonya kita harus bisa menjadi the best dan bisa mengalahkan pesaingnya, Bu ya. Nah, Bu Jenny kan bikin konsep ini kan menurut saya cukup eksotik ya. Tapi di sana tuh ada tempat wine, ada library, ya kan. Kalau kebutuhannya itu 2 poin ini untuk apa nih ya? Mungkin Bu Jenny atau Pak Erwin bisa sampaikan. Kalau untuk library memang ada beberapa penghuni yang dia pengen ingin kerja. Jadi ya pakai komputer. Kadang-kadang mereka juga ada diskusi bisnis. Kadang kalau misalkan sore-sore Bu, mereka pulang kantor, terus habis itu buka laptop, kita juga kasih free wifi ya. Kalau lumayan kenceng di sana, jadi mereka bisa online meeting, ya kan? Dan juga bisa kerja di sana. Jangan salah Pak, di dalamnya itu buku-bukunya rata-rata berbahasa Jepang. Bahasa Jepang, jadi mereka rasanya homey ya? Betul. Dan Bapak jangan lupa, kita kan ada tadi Pak, meeting room. Ada lagi juga ballroom. Nah itu mereka tuh banyak banget ekspatriat itu mengundang perusahaan-perusahaannya. Jadi ada acara-acara untuk manajemen, event-event. Saya dengar juga ini tempat ini karena suasananya resort ya, bukan hanya untuk office ya, kantor, tapi juga untuk apa, reuni atau apa gitu saya dengar Bu. Oh iya, benar. Jadi reuni itu sangat diminati, terutama kalau reuni itu kadang-kadang kan ininya apa namanya, teman-temannya itu kan mencar-mencar. Ada tinggal di Jakarta, tinggal di Bandung, ada lagi tinggal di
Bandung, ada lagi mungkin yang di Semarang. Cirebon, iya, Semarang. Kan jauh-jauh tuh. Ya. Jadi kalau dia misalnya acaranya di Jakarta, itu kan dari Semarang, dari Bandung itu perjalanan jauh. Nah, kalau di tempat kita, wah mereka seneng banget. Karena pada saat mereka di sini berarti di tengah-tengah tuh Pak. Betul. Perjalanannya bisa lebih efisien. Kemudian biasanya kita membuat konsep tema yang benar-benar untuk dia. Ini apa nih? Ini teman SMA, ini teman kampus. Berarti kan mereka tuh ada apa ya, kenangan-kenangan di masa lalu ya. Nah, jadi nanti kita biasanya ketemu dengan panitianya. Biasanya mungkin mereka nginep 3 hari, ada 4 hari dari A sampai Z dari hari pertama itu. Termasuk ada MC-nya, ada musiknya, itu disupport semua dari pihak. Itu wajib Pak, wajib. Jadi mereka senang ya? Iya, kita harus memberikan nilai suatu yang plus. Nanti bahkan ada itunya Bu, kegiatan outbound-nya juga. Gitu. Sehingga mereka bonding each other gitu. Jadi misalnya mereka itu yang berumur gitu ya, seperti saya gitu. Berumurnya udah oma opa gitu ya. Nah, itu kan aktivitinya beda. Ya kan? Nanti kalau ada yang namanya bos-bos ya kan? Bos-bos muda gitu ya. Itu beda lagi, dia sukanya dengan bisnis apa, temanya harus beda. Apalagi juga ada lagi keluarga besar. Jadi ada keluarga besar yang dia juga mengundang keluarganya, dari opa, dari anaknya, termasuk dia cucunya. Itu semuanya. Jadi nanti acaranya juga beda-beda. Kalau yang ada udah sendiri, ada boleh, dari pihak. Ada nanti pada saat dia makan bersama, ya mereka tuh akan kumpul bersama gitu ya. Nah, rame-rame dong, seru dong ya, supaya ada ini. Tapi pada saat nanti opa-opa kumpulnya dengan opa-opa, karena aktivitinya beda ya. Kalau kids kan senengnya yang ada main-mainan yang kayak di playground gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nanti kita kadang-kadang ada game antara cucu dengan grandpa-nya, itu seperti apa gitu. Wah, seru ya. Seru jadinya. Kurang lebih itu jadi, kita bukan hanya city hotel ya, tapi kebutuhan hari biasa juga resort hotel karena family, jadi Jumat, Sabtu, Minggu juga di sini rame orang juga kan. Di sini juga suka untuk ballroomnya untuk wedding. Untuk wedding ya. Kadang-kadang di sini ekspatriat suka melihat wedding itu kan biasanya ada ini Pak. Dekorasi dan ininya dengan adat gitu. Ada adat. Jadi nanti ekspatriatnya suka nonton juga dari jauh gitu. Dari jauh dia lihat gitu. Ini kok kayaknya lucu gitu lah. Experience dekorasinya rada rame gitu kan. Biasanya kalau Japanese yang lain-lain kan simple. Kalau di sini kayaknya wah pernak-perniknya, terus adatnya. Jadi kayak orang ini ya. Apa tuh namanya show kayak di Bali juga gitu loh Pak. Ada tradisional juga. Yang membedakan ballroomnya kita dengan hotel-hotel sekitar, ya kita konsepnya adalah semi outdoor ya. Dan memang Bu Jenny ini punya kreativitas mirroring dengan Bali ya Bu ya. Jadi gini, kalau di Bali seringkali outdoor itu berupanya kayak pelataran rumput lantas dikasih tenda putih. Nah kalau tenda putih kan saya lihat kayaknya kadang-kadang kurang gitu menarik lah ya. Jadi saya buat di sini bahwa di sini ada ballroomnya, tapi dia bisa menuju ke outdoor. Kadang-kadang di luarnya bisa barbecue sebenarnya kan di luar kan. Tadi malam kan saya tuh terang banget, keren ya kalau ada event-event, makanya ekspatriat senang. Ada apa tuh di dalam? Lampunya terang. Ini kalau malam kan terang banget ya, luar biasa benar. Dan yang membedakan kita juga dengan kompetitor itu karena semi outdoor dan bisa melihat natural daylight dari dalam, bisa ngelihat keluar. View-nya itu kan keren banget nih. Iya keren. Malam tuh lampunya nyala keren banget. Oke Bu, terima kasih nih Bu Jenny, Pak Irwin, saya sudah merasakan experience-nya keren banget. Hutannya dan rasanya sih Cikarang Rasa Ubud tuh kayaknya bener di konsep Bu Jenny. Bu Jenny sukses ya, maju terus dan supportnya Pak Ismet. Oke Pak Irwin, terima kasih Pak Ismet. Terima kasih.